Selamat malam, nama saya Andre Daniel Soroyinsong dari kelas 6 TLD 4A, NIM 17023-012. Pada saat ini saya akan membahas tentang jurnal jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Padang. Judul yang saya akan bahas pada saat ini tentang studi analisa probabilitas perlindungan kawat tanah terhadap gangguan kilat pada kawat fasa berdasarkan tipe tower pada saluran udara tegangan tinggi SUTT 150 kV yang karya dari Antonoy dan Reza Irwanto. Saluran udara tegangan tinggi SUTT 150 kV merupakan saluran transmisi energi listrik di mana energi listrik dikirimkan dari pembangkit ke konsumen. Di saluran udara tegangan tinggi SUTT 150 kV sering terjadi gangguan. Salah satunya yaitu penggangguan kilat yang menyambar kawat fasa. Untuk itu, dipasangkanlah kawat tanah pada saluran untuk perlindungan kawat fasa dari gangguan kilat, namun kawat tanah tidak bisa melindungi bawah kawat fasa semaksimal mungkin. Karena masih ada kemungkinan kegagalan perlindungan kawat tanah berdasarkan masalah di atas, penulisan mengkaji tentang probabilitas perlindungan kawat tanah terhadap gangguan kilat aplikasi Singkarak gardu induk Padang dengan panjang saluran 25 km menggunakan metode Konstanko-Polopoi-Rosenfeld. Dari analisa didapat jumlah gangguan kilat terbesar per 25 km per tahun. Jumlah gangguan kilat terkecil terjadi pada tower tipe AA dengan jumlah gangguan 0,00 ss. Gangguan kilat per 25 km per tahun. Jumlah gangguan kilat ini dipengaruhi oleh IKL, panjang saluran hingga kawat tanah pada menara, tinggi kawat tanah, rata-rata panjang gawang, dan sudut proteksi kawat tanah semakin nilai hal-hal yang mempengaruhi gangguan kilat, maka semakin besar pula jumlah gangguan kilat. Penyaluran tenaga listrik seluruh daerah merupakan salah satu tanggung jawab penyedia dan pengelola tenaga listrik. Dalam hal ini PLN untuk mencakupi permintaan tenaga listrik di berbagai daerah. Untuk itu dibangun gardu induk yang dekat dengan beban untuk menyalurkan tenaga listrik pusat-pusat pembangkit ke masyarakat. Penyaluran tenaga listrik ini menggunakan saluran transmisi tegangan ekstra tinggi dan tegangan tinggi. Pada saluran transmisi tegangan tinggi, jika terjadi petir mengenai kawat fasa langsung ataupun tak langsung dapat menyebabkan gangguan penyaluran tenaga listrik karena sambaran petir menghasilkan tegangan dan arus yang sangat tinggi sehingga dapat merusak peralatan dan komponen lain dalam saluran transmisi. Proteksi transmisi tenaga listrik sangat penting dalam proses penyaluran daya dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan proteksi yang bagus, maka transmisi tidak akan terjadinya sebuah gangguan. Jika proteksi transmisi tenaga listrik baik, maka nilai ekonomis akan dapat diperoleh, karena jika dalam suatu transmisi terjadi gangguan, maka kerusakan peralatan tidak dapat menyebar ke peralatan yang lain dikarenakan ada sebuah proteksi. Kawat tanah adalah perisai bagi kawat fasa. Karena apabila terjadi gangguan berupa sambaran petir, maka kawat tanah yang tersambar bukan kawat fasa, karena
tanah dipasang di atas kawat fasa karena kawat diatur sedemikian kecil, yang mana bertujuan agar perlindungan kawat tanah lebih maksimal dan sudut kawat tanah juga diatur sekecil mungkin untuk hasil perlindungan yang lebih maksimal. Petir merupakan gejala alam yang biasa kita analogikan dengan sebuah kondensator raksasa, di mana lempeng pertama adalah awan, bisa lempeng positif atau lempeng negatif, dan lempeng kedua adalah bumi, dianggap netral. Seperti yang sudah diketahui oleh kapasitor, adalah sebuah komponen pasif pada rangkaian listrik yang bisa menyimpan energi sesaat. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi, atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur, dan selama pergerakannya, dia tidak berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan negatif akan terkumpul pada suatu sisi atas atau bawah, sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Menara transmisi. Pada suatu sistem tenaga listrik, menara transmisi ini energi listrik yang dibangkitkan dari pusat pembangkit listrik ditransmisikan ke pusat-pusat pengatur beban melalui suatu saluran transmisi. Saluran transmisi tersebut dapat berupa saluran udara atau saluran bawah tanah, namun pada umumnya berupa saluran udara. Energi listrik yang disalurkan lewat saluran transmisi udara pada umumnya menggunakan kawat telanjang sehingga mengandalkan udara sebagai media isolasi antara kawat pengantar tersebut dengan benda sekelilingnya. Dan untuk menyangga merentang kawat terhantar dengan ketinggian dan jarak yang aman bagi manusia dan lingkungan sekitarnya, kawat-kawat pengantar tersebut dipasang pada suatu konstruksi bangunan yang kokoh yang biasa disebut menara atau tower. Tipe tower SUTT Singkarang Padang panjang. Tipe tower AA4 sudut 3 derajat, BB4 sudut 7 derajat, CC4 sudut 20 derajat, DD4 sudut 30 derajat, DDR4 sudut 15 derajat. Tipe tower AA merupakan saluran udara tegangan tinggi SUTT 150 kV yang terpasang di sepanjang wilayah PLTA Singkarang sampai ke Gardu Induk Padang Panjang. Dari gambar dan foto terlihat bahwa apabila sambaran petir atau kilat mengenai kawat fasa, maka itu akan mempengaruhi sistem kelistrikan yang bersifatnya mengganggu, bahkan bisa memutuskan pasokan energi listrik. Maka dari itu dipasangkanlah kawat tanah di atas kawat fasa, yang mana kawat tanah berfungsi untuk melindungi kawat fasa dari sambaran petir. Kawat tanah dipasang dengan jarak antara kawat fasa dan kawat tanah diatur sedemikian kecilnya, yang dimana bertujuan agar perlindungan kawat tanah lebih maksimal, dan sudut kawat tanah juga diatur sekecil mungkin untuk hasil perlindungan yang lebih maksimal. Karena Dr. KT Sirait menyimpulkan dalam bukunya yang berjudul Perlindungan Terhadap Tegangan Lebih pada Sistem Tenaga Listrik bahwa tanah semakin kecil sudut kawat tanah, maka semakin bagus perlindungan kawat tanah. Maka semakin bagus perlindungan kawat tanah, sudut kawat tanah adalah
2 buah ruas garis lurus antara kawat tanah dengan kawat fasa yang membentuk suatu sudut. Untuk pembumian, kawat tanah disalurkan melalui kawat yang langsung ditanahkan. Secara umum, gangguan kilat, perilaku kilat pada penghantar udara tegangan tinggi dapat dibagi menurut tempat di mana kilat itu menerkam, yaitu gangguan kawat kilat pada kawat fasa atau gangguan kilat akibat kegagalan perlindungan kawat tanah. 2. Gangguan kilat pada kawat tanah yang dibagi dalam 3 macam gangguan, yaitu A. Gangguan kilat pada menara 60%. B. Gangguan kilat pada seperempat jarak dari menara. Gangguan kilat di perempatan gawang 30%. C. Gangguan kilat pada setengah jarak dari menara. Gangguan kilat di pertengahan gawang 10%. Jumlah gangguan total akibat terkena kilat pada pengantar udara tegangan tinggi dinyatakan dalam persamaan STR sama dengan SFO tambah OI tambah OQ tambah OM. Dengan penjelasan, STR jumlah gangguan total per 100 km pengantar per tahun, gangguan spesifik. SFO jumlah gangguan kilat pada kawat fasa per 100 km pengantar per tahun. OI jumlah gangguan kilat pada menara. OQ jumlah gangguan kilat pada seperempat jarak dari menara di perempatan pada gawang. OM jumlah gangguan kilat pada setengah jarak dari menara di pertengahan gawang. Metode Kastenko-Polopay-Rosenfeld merupakan metode empiris atau pengamatan untuk menghitung jumlah gangguan kilat pada kegagalan perlindungan kawat tanah dan juga merupakan fungsi dari sudut proteksi. Untuk mengetahui jumlah gangguan total tersebut, perlu diketahui jumlah hari guru rata tarah per tahun IKL dari daerah pengantar udara tegangan tinggi tersebut berada. IKL ini digunakan menentukan kepadatan kilat persatuan luas daerah per tahun. Dengan persamaan D sama dengan 0,23 kali IKL terkaman kilat per mil persegi per tahun. D sama dengan 8,875 kali 10 pangkat 8 kali IKL terkaman kilat per meter persegi per tahun. Dengan menggunakan harga kepadatan kilat di atas dan dengan mengetahui luas daerah yang dilindungi kawat tanah, maka jumlah terkaman kilat yang mungkin terjadi pada pengantar udara tegangan tinggi dapat ditentukan dengan persamaan A sama dengan 2pi tambah 1 kali HT2 tambah 4 HGS sama kurang HT meter persegi. Untuk panjang saluran udara tegangan tinggi 150 kV dari switchcard PLTA Singkarang ke gardu induk Padang Panjang adalah 25 km. Maka untuk mencari jumlah terkaman kilatnya digunakan persamaan L2 sama dengan 25 per 100 kali 100 kali 10.000 per S kali A kali D 25 km pengantar per tahun. Dengan D kepadatan kilat per meter persegi per tahun. IKL jumlah hari guru per tahun. A luas daerah yang dilindungi kawat tanah. S panjang gawang rata-rata. HG tinggi kawat tanah rata-rata. HI tinggi kawat tanah pada menara. L1 jumlah terkaman kilat yang mungkin terjadi per 100 km pengantar per tahun. L2 jumlah terkaman kilat yang mungkin terjadi per 25 km pengantar per tahun. Untuk mencari kemungkinan kegagalan kawat perlindungan kawat tanah dapat disimpulkan persamaan Kastenko
Polepoi-Rosenfeld. Logaritma P omega sama dengan dalam kurung omega kali akar HTA per 90 sama kurang 4, di mana P omega probabilitas kegagalan perlindungan kawat tanah, omega sudut proteksi kawat tanah derajat, HTA tinggi kawat tanah pada menara. Berdasarkan perhitungan dan analisa yang telah dilakukan terhadap jumlah gangguan akibat terkaman kilat pada kawat fasa akibat kegagalan perlindungan kawat tanah berdasarkan metode Konstantin-Polepoi-Rosenfeld, sepanjang saluran udara tegangan tinggi 150 kV dari Switzyard PLTA Singkarang sampai Gardu Induk Padang Panjang dengan panjang saluran 25 km, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Semakin besarnya sudut proteksi kawat, maka semakin besar pula jumlah gangguan akibat terkaman kilat pada kawat fasa akibat kegagalan perlindungan kawat tanah. Itu terlihat dari berdasarkan saluran tinggi kawat tanah pada tipe tower AA. Jumlah gangguan 0,008 per 25 km. Tipe tower BB, jumlah gangguan 0,0515 per 25 km. Tipe tower CC, jumlah gangguan 0,099 per 25 km. Tipe tower DD, jumlah gangguan 0,430 per 25 km. Dan tipe tower DDR jumlah gangguan 0,186 per 25 km. 2. Semakin tingginya menara, maka itu akan mempengaruhi luas daerah yang dilindungi kawat tanah, jumlah terkaman kilat yang mungkin terjadi, probabilitas kegagalan perlindungan kawat tanah, sehingga menyebabkan jumlah gangguan petir pada kawat fasa semakin besar. Dan ketiga dan terakhir, semakin besarnya sudut proteksi kawat tanah pada menara, maka itu akan mempengaruhi probabilitas kegagalan perlindungan kawat tanah sehingga menyebabkan jumlah gangguan petir pada kawat fasa semakin besar.